Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Faiz di channel yang berbahagia ini ya. Sahabat-sahabat sekalian ya, kali ini kita akan bahas bagaimana menjadikan anak penurut ya, anak yang baik seperti itulah. Sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya saya garis bawahi tidak ada anak yang penurut ya. Yang ada anak yang keinginan itu sesuai dengan diri kita. Kita salah sebagai orang tua ya, mengartikan bahwa anak itu harus menjadi penurut. Ya, kalau kita berpikir begitu, berarti kita termasuk orang tua yang senang mendoktrin sesuatu. Kita termasuk otoriter sebenarnya ya. Kita selalu mengharapkan bahwa anak kita itu seperti kita, dan itu kesalahan kalau menurut saya, kekeliruan, karena yang pertama zaman berbeda ya. Anda hidup di zaman, misalnya di zaman nggak ada gadget, anak-anak sekarang hidup di zaman ada gadget. Nah, bagaimana menjadi anak penurut ya? Menjadikan anak penurut terhadap kita, tentu pertama kali ya kita harus menjadi cermin ya. Cermin itu artinya bahwa real gambarnya ya. Anda tidak boleh di situ melakukan kontradiksi ya. Misalnya mengajarkan kasih sayang ya. Ketika kita mengajarkan kasih sayang, misalnya kepada anak Anda sayang, tapi kepada ibu dari anak-anak Anda nggak sayang, bikin dia menangis misalnya terus, tentu itu nilai yang kontradik yang dialami oleh anak. Itu contohnya. Jadi ketika kita mengajarkan sesuatu, maka jadilah cermin. Kita mengajarkan apa ada, gambar yang ada di situ. Kalau kita mengajarkan juga tentang misalnya nilai-nilai apa ya, nilai persahabatan, nilai kedermawanan, atau nilai kesehatan diri dia, seperti itu juga. Kita nggak boleh tidak menggunakan cermin atau terjadinya kontradik nilai di dalam diri anak-anak itu. Nah, permasalahan anak itu kan banyak antara malas atau melawan ataupun tidak mandiri ya, tergantung kita melihatnya ya. Bahwa proses mendidik anak itu kan sebenarnya di golden age-nya itu di antara 5 sampai, kalau menurut saya 15 tahun ya. Dan ketika di atas 15, 13, 14 mereka udah punya nilai-nilai sendiri yang terbentuk, sehingga kita mengarahkannya makin sulit. Makanya kalau mengajarkan anak-anak dengan pola pemaksaan doktrinisasi, maka di bawah itu. Tetapi sekali lagi, pengajaran itu salah satu bentuk daripada nilai yang mempengaruhi anak-anak dalam keluarga. Ada lagi nilai-nilai di luar sana. Makanya untuk itu yang kita ajarkan itu harusnya bersifat nilai-nilai pemikiran yang kritis ya. Nilai-nilai pemikiran yang kritis itu kita harus ajarkan dari kecil kepada dia. Misalnya kenapa Anda harus berbuat baik kepada orang lain. Itu contohnya. Kenapa Anda harus berbuat baik kepada orang lain? Bukan menurut Anda harus berbuat baik kepada orang lain. Bukan. Saya lebih senang mengajarkan cara-cara bahwa why-nya yang saya utamakan. Kenapa Anda harus begitu? Kenapa Anda harus begitu? Sehingga dari jawaban itu disimpulkan oleh anak-anak itu sendiri jawaban-jawabannya. Nah, menjadikan anak penurut, Anda pun harus belajar tentang yang namanya hipnosis ya, tentang bagaimana suatu ide itu bisa masuk kepada orang lain ya. Banyak ide otoritas ya. Kalau anak Anda, nilai Anda tidak bisa masuk kepada anak Anda, artinya bahwa otoritas Anda itu rendah di depan anak-anak Anda. Ini saya ingatkan lagi. Kenapa bisa rendah? Ya tentu Anda bukanlah suatu figur yang dianggap mewakili keotoritasan diri dia terhadap nilai-nilai yang akan Anda ajarkan. Jadi itu pertama Anda harus sadari ya. Nah, ketika Anda menyadari nilai otoritas itu udah kurang, maka Anda harus memperbaiki diri ya. Atau menunjukkan keotoritasan Anda. Itu penting ya. Bisa jadi Anda punya otoritas tapi Anda nggak bisa menunjukkan. Misalnya dia melakukan hal-hal yang fatal, yang dianggap bahwa dia bisa mandiri tanpa Anda, tetapi Anda sebagai orang tua membiarkan dia, berarti Anda tidak menggunakan otoritas ya. Misalnya Anda harus mengajarkan juga panis dan reward ya.
reward ya, hukuman dan imbalan ya. Ketika dia melakukan suatu kesalahan, maka Anda harus belajar menghukum dia. Dan dia harus bertanggung jawab terhadap kesalahan dia. Jadi jangan Anda lindungi kesalahan-kesalahan anak-anak Anda, karena itu sangat berbahaya untuk kedepannya, untuk diri dia ya. Begitupun ya dalam soal kemandirian, memang pada suatu saat nanti ya, ketika keadaan terpaksa, maka anak-anak itu bisa mandiri dengan sendirinya. Tetapi apabila kita mengajarkan nilai-nilai itu dengan secepatnya, maka dia lebih mudah adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Sahabat-sahabat sekalian, mendidik anak itu kita juga harus dekat ya dengan anak ya. Kita harus sering ngobrol ya, kayak diri kita aja, kita harus sering ngobrol dengan anak-anak. Kenapa misalnya anak itu, kenapa Anda melakukan ini? Ya kan, padahal itu kan melukai perasaan bapak lu, memalukan bapak lu misalnya kan. Dan itu harus diajarkan juga kepada anak ya, bahwa bapaknya mempunyai nilai, orang tuanya mempunyai nilai. Ya bukan saja mereka, tetapi mereka juga harus menghargai nilai-nilai daripada orang tuanya. Artinya toleransi itu harus diajarkan juga kepada anak-anak dari kecil ya. Sahabat-sahabat sekalian ya, goal daripada atau tujuan kita mendidik anak itu kan banyak ya. Ada yang ingin anaknya itu hebat dan pintar. Tentu apabila Anda menghendaki ini, maka Anda harus mendidik mereka secara sekolah ya, secara akademis ya. Anda harus lesson yang bagus, Anda harus ini yang bagus. Itu satu sisi. Tetapi kalau Anda ingin mendidik anak jiwanya baik atau orangnya baik, tentu itu sangat berbeda ya. Anda harus mengajarkan tentang jiwa ya, tentang mentalitas ya, tentang tentang hal-hal yang berhubungan dengan rohani. Itu Anda harus ajarkan ya. Nilai-nilai itu Anda harus ajarkan. Misalnya nilai karma lah kita omongkan ya, atau nilai akan balik kepada tabur tuai lah, bahwa sesuatu yang Anda kerjakan itu baik buruk itu kan kembali kepada diri Anda. Itu contoh daripada nilai mentalitas. Nah, selanjutnya misalnya nilai-nilai kesehatan ya, nilai-nilai supaya dia sehat. Ya tentu misalnya kita harus ajarkan dia secara fisik harus oke, harus kuat. Ya dalam makan dia harus mampu mengontrol makannya. Jangan anak-anak itu misalnya makan apa aja kita diamkan, tentu anak itu akan menjadi gemuk ya. Ya misalnya dia minum es teh 5 kali sehari kita diamkan, tentu itu tidak baik. Ya Anda harus ajarkan dari sedini mungkin bahwa misalnya minum es teh menurut kesehatan hanya boleh ya, gula itu hanya boleh 1 kali 1 hari. Makan itu hanya boleh misalnya 1 piring. Ya, makan apa misalnya hanya boleh sekian, makan apa harus boleh sekian. Jangan misalnya anak itu makan roti ya, satu box, 2 box, 3 box Anda diamkan, arti itu menjadi habituat ya, kebiasaan dia, sehingga dia sulit untuk lari dari kebiasaannya itu, sehingga anak itu akan bermasalah dalam kesehatannya. Misalnya juga dia main game terus kita diamkan ya, tentu juga akan bermasalah dalam kesehatan dia. Nah sahabat-sahabat sekalian, mendidik anak itu yang seperti saya itu, goalnya apa? Jadi Anda urut dan Anda tentukan ya. Di dalam perjalanan hidup dia bisa saja terjadi hal-hal yang berbeda dengan apa yang kita ajarkan. Tetapi apabila kita mengajarkan cara berpikir kritis, menurut saya ya, bukan doktrinisasi, maka mereka akan lebih mudah kembali karena alat-alat berpikir mereka lebih baik ya. Jadi yang utama itu cara berpikir kritis, secara jiwa mentalnya juga harus diokein ya, sehingga secara fisik juga harus oke, sehingga aspek-aspek kehidupan nantinya dia akan berhadapan itu dia akan lebih mudah beradaptasi dengan persoalan-persoalan hidupnya. Sekali lagi, kita orang tua ini hanya mengarahkan ya, benar kata Khalil Gibran bahwa anak-anakku, engkau panah yang ku lesatkan dari busur ini ya. Tetapi menurut hitungan matematisnya dia harusnya sampai kepada tujuan, tetapi di sana banyak angin yang bisa saja merubah arah panah tersebut.
Anak-anakku, sekali lagi, ya suatu saat ini orang tuamu pasti nggak ada ya, nggak ada ya. Sekali lagi bahwa kematangan jiwa, ya, kesehatan tubuh, ya, itu sangat penting ya. Jiwa itu di situ ada hati dan akal ya. Jadi ketika jiwa Anda bagus, artinya akal Anda harus bagus dan hati Anda harus bagus. Ya. Suatu saat orang tua Anda tidak akan ada lagi dan Anda harus terus ya hidup dan menurunkan nilai-nilai kebaikan yang dianut oleh orang tuamu ini. Akhir kata ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.